Nah, kalau tadi yang kita pelajari itu adalah metode substitusi untuk integral tak tentu, sekarang kita akan mempelajari metode substitusi dengan menggunakan metode substitusi yang akan diaplikasikan pada integral tentu. Yang perlu digarisbawahi untuk menggunakan metode substitusi pada integral tentu itu kita harus mengacu pada teorema ini, yaitu apa? Ketika kita punya suatu fungsi g aksen yang kontinu pada batasan tertentu, maka selain kita memiliki g aksen yang kontinu tersebut, kita juga harus memiliki fungsi f yang kontinu yang daerah hasilnya seperti ini, gx sama dengan u, sehingga nanti kita akan dapat integral tentunya itu integral a sampai b f gx dikalikan dengan g aksen x dx itu sama dengan, nah kalau tadi batasnya itu dari a sampai b, kalau kita gunakan metode substitusi, misalnya u nya itu sama dengan gx, maka ketika kita mengubah semuanya ke dalam variabel u, jangan lupa batasnya juga disesuaikan. Kalau yang ruas kiri ini batasan si X, kalau yang ruas kanan ini sudah batasan U. Perhatikan batasnya, kalau X itu batasnya dari A sampai B, kalau U berarti ya tinggal menyesuaikan. Kalau tadi yang bawah A, berarti kalau tadi kita misalkan U itu GX, ya berarti bawahnya jadi GA, yang atasnya jadi GB, seperti itu. Nah, langsung saja kita aplikasikan ke contoh 1.2. Di contoh 1.2 itu, kita misalkan apa di situ? U-nya. Kira-kira diambil U yang mana? Yang paling mudah? X pangkat 3 Ya, plus 1, Bu. X pangkat 3 ditambah 1. Berarti nanti kita akan dapat DU itu adalah DU per DX dikalikan DX. Berarti DU per DX-nya jadi apa ini? 3x kuadrat 3x kuadrat DX kayak gini. dx. Nah, ini hati-hati kalau tadi integral tak tentu, kita langsung saja substitusi itu kayak gitu ya. Tapi di sini harus hati-hati, di sini ada batas nih. Nah, berarti kalau awalnya kita mau mengintegralkan ke x, mau kita ubah ke variabel u, berarti batasannya pun harus kita sesuaikan. Nah, di sini batas bawah dari x itu adalah min 1. Kalau sekarang x-nya, saya misalkan u itu sama dengan x pangkat 3 ditambah 1, berarti u-nya jadi berapa di situ? 2. Ya, min 1 pangkat 3 min 1 pangkat 3 plus 1. Jadi berapa itu? 0. 0. Kemudian batas atasnya berapa ini? 1. 1. Berarti U-nya jadi berapa? 2. 1 pangkat 3 plus 1 sama dengan 2. Nah, ketika sudah diubah seperti ini, baru kita substitusikan lagi ke sini. Jadi apa itu? Integral awalnya min 1, berarti kita harus mengambil yang sesuai. Jadi berapa? 0. Kemudian Sampai 2. sampai 2. 2. Kemudian 3x kuadrat dx itu siapa? du. du. Kemudian ini akarnya? Akar u. Akar u. Nah, kemudian ini kita selesaikan. Ini jadi apa nih? Integral 0 sampai 2 u pangkat setengah du. Ini jadi berapa? 1 per setengah ditambah 1. 1 itu 2 per 2. Berarti ini U pangkat berapa? 3 per 2. 3 per 2. Batasnya, nah ini tidak, hati-hati ya. Ketika kita sudah mengintegralkan U dan sudah mengubah batasnya, maka U ini tidak perlu dikembalikan ke X. Langsung saja U. Nanti substitusikan batas U-nya. U-nya dari mana? 0 sampai 2. Sampai 2. Nah, ini saya lanjutkan di bawahnya sini. Ini kita akan dapat apa ini? 2 per 3 2 per 3 U pangkat 3 per 2, batasnya dari 0 sampai 2. Berarti ini berapa ini kalau substitusi batasnya? 2 per 3 nya bisa keluar, batas atasnya kita substitusikan. Jadi berapa? 2 pangkat 3 per 2. Akar 8 ya? Akar iya. Akar 8 Iya. dikurangi 0. Jadi berapa? Akar 8. 2 per 3 2 per dikalikan 8. Ya, akar 8 itu sama saja dengan berapa? 2, 4 kali 2, 2 gitu kan ya?
bagi Iya, Bu. 3. Jadi berapa itu? 4 akar 2 akar 2 per 3. 3. Kayak gitu. Bisa dipahami? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Bisa, Bu. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, Bu, ada cara lain nggak selain menggunakan cara yang ini gitu? Ada, yaitu caranya apa? Caranya ada, selesaikan dulu integral tak tentunya, baru nanti kembalikan ke X dan substitusikan batasan X. Biar lebih jelas saya tulis di sini ya. Ini cara pertama yang saya lakukan tadi. Cara pertama atau cara yang kedua bisa kita lakukan. Cara yang kedua, kalau kita menghitung integral 3x kuadrat akar x pangkat 3 plus 1 dx, batasnya dari min 1 sampai 1, maka caranya yang pertama kita tentukan dulu, poin pertama kita tentukan dulu integral tak tentunya, yaitu batasnya hilangkan dulu. Jadi apa? 3x kuadrat, integral 3x kuadrat akar x pangkat 3 ditambah 1 dx. Nah, kemudian kita misalkan sama seperti yang tadi kita lakukan pada integral tak tentu. Kita misalkan u-nya itu adalah x pangkat 3 ditambah 1. Maka dari sini kita akan dapat du-nya siapa? Du per dx dikalikan dx. Berarti ini jadi apa ini? 3x kuadrat, 3x kuadrat dx, kayak gitu. Nah, dx. Kemudian ketika kita sudah misalkan kayak gini, substitusikan ke sini. Berarti ini integral tanpa ada batas. Kalau tanpa ada batas berarti kita nggak perlu ini, ya. Nah, berarti dari sini kita akan dapat apa? 3x kuadrat dx itu sama dengan du. Kemudian ini jadi akar u, kayak gitu. Nah, kemudian ini kita integralkan. Hasilnya ya tentunya akan sama dengan ini ya, tapi batasnya nggak ada. Berarti jadi apa itu? 2 per 3 U pangkat 3 per 2 ditambah konstanta. Jangan lupa, karena ini integral tak tentu. Nah, kemudian ketika kita sudah integralkan seperti ini harus kita kembalikan lagi ke X. Tadi berarti kita akan dapat apa ini? 2 per 3, U-nya kita balikan ke sini. X pangkat 3 ditambah 1 pangkat 3 per 2 ditambah C. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ini langkah pertama kayak gini. Langkah yang kedua, kita masukkan batasnya. Gimana caranya? Di situ yang ditanyakan kan integral dari min 1 sampai 1 3x kuadrat akar x pangkat 3 ditambah 1 dx. Nah, ini caranya ambil hasil integral tak tentu ini. Jadi berapa di situ? 2 per 3 x pangkat 3 ditambah 1 pangkat 3 per 2. Karena akan kita substitusikan batas, C-nya tidak perlu ikut. Langsung saja di sini batasnya dari min 1 sampai 1. Ingat ya, jangan kebalik-balik. Kalau di sini batasnya 0 sampai 2, kalau dengan cara yang kedua ini batasnya tetap ya. Berarti ini jadi apa ini? 2 per 3 dikalikan dengan X pangkat 3 1 pangkat 3 ditambah 1. Ini di pangkat 3 per 2 dikurangi dengan siapa? Min 1 pangkat 3 min 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 3 per 2. Ini jadi berapa? 2 per 3. Yang ini 2 ya. 1 ditambah 1 2. 2 berarti akar 8 ya. Yang ini 0. Berarti dapat berapa itu? Sama ya? Iya, sama. 2 4 akar 4 kali 2 dibagi 3. Yaitu jadi 4 akar 2 per 3. Kayak gitu. Nah, jawabannya sama. Nah, dua cara ini sama-sama benar, tapi hati-hati ketika menggunakan masing-masing cara ini. Terserah, pilihan ada di kalian. Kalian bisa menggunakan cara yang pertama. Kalau cara pertama, jangan lupa mengganti
batasan X menjadi batasan U. Kalau cara yang kedua itu kita menggunakan konsep metode substitusi integral tak tentu, kemudian kita balikkan ke X, baru nanti kita substitusikan batasnya. Kayak gitu ya. Harus jeli dan harus ketika memilih syarat tertentu ya berarti harus